Jadi Pak Jokowi selama 10 tahun ini bukan hanya membangun infrastruktur, pelabuhan, jalan tol, bendungan, kereta cepat, dan berbagai proyek-proyek infrastruktur. Tapi yang utama dari yang dihasilkan oleh Pak Jokowi adalah Pak Jokowi memberikan mimpi dan harapan kepada rakyat, kepada bangsa ini, bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Fondasinya sudah dibangun. Mimpi dan harapan serta optimisme kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di 21 tahun ke depan. Gitu. Itu kan yang mahal itu. Yang menurut saya esensinya itu. Bukan sekedar jalan, bangunan, tol, bendungan, tetapi mimpi dan harapan. Gitu. Bahwa kita, dan serta optimisme, mimpi, harapan, dan optimisme. Bahwa kita bisa menjadi negara maju. Ya, bahwa Pak Jokowi mempunyai tekad bahwa kemajuan Indonesia itu harus juga diiringi dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Gak mungkin negara maju tapi rakyatnya tertinggal. Karena itulah pembangunan Indonesia sentris menjadi bagian dari konsepsi pembangunan nasional Pak Jokowi, dan juga bagaimana rakyat diletakkan dalam posisi yang terhormat. Karena itulah Pak Jokowi adalah presiden yang memang pemimpin rakyat. Karena Pak Jokowi memang sejarahnya lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Jadi pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Sehingga seluruh pikiran-pikiran beliau, tindakan-tindakan beliau, selalu bottom line-nya adalah garis rakyat. Karena itulah, itu semangat kita juga. Projo itu kan setia di garis rakyat. Jadi kita kalau untuk kepentingan rakyat tidak akan bergeser seinci pun. Selama untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, kita pasti mendukung penuh. Dan itu juga ditunjukkan oleh angka-angka makro. Misalnya begini, di tahun 2014 GDP kita 894 miliar dolar dengan pendapatan per kapita sekitar 3.700. Tahun 2023 dan 2024 kita udah hampir 1.400 miliar US dollar, 1,4 triliun US dollar, yang kalau di per kapita sudah hampir 5.100-5.200 dolar per kapita. Nah, ini kan tinggal kualitasnya, pemerataannya, keadilannya yang terus harus kita tingkatkan, terutama bagaimana soal pendidikan, kesehatan, akses internet, gitu. Itu juga harus terus kita tingkatkan supaya pembangunan ini berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif untuk semuanya. Soal kecepatan internet misalnya di tahun 2014 itu baru 2,5 Mbps. Di tahun 2024 ini kita perkirakan hampir 25 Mbps. Artinya ada peningkatan 10 kali lipat kecepatan internet 10 tahun yang lalu. Ini juga pencapaian yang luar biasa dari pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kita berharap mudah-mudahan kecepatan internet itu akan tumbuh terus, terutama juga soal pemerataannya. Kalau perkotaan udah bukan isu kan, soal akses konektivitas atau akses internet buat masyarakat. Tapi di beberapa daerah, terutama daerah 3T, ini masih perlu tantangan sendiri. Karena memang kondisi geografis kita yang kepulauan, 17.000 lebih pulau, dan juga pegunungan, daerahnya terpencil, dan sebagainya. Nah, itu juga harus perlu jadi perhatian kita bersama. Selama saya hampir 1 tahun lebih menjadi Menkominfo, pembangunan BTS tidak menjadi proyek mangkrak. Karena 6.000 BTS sudah kita selesaikan tahun lalu, Desember 2023, sehingga masyarakat tidak kehilangan haknya untuk memperoleh akses konektivitas atau akses internet. Jadi temanya ini bandwidth untuk rakyat sekarang. Kalau dalam bahasa Kementerian Komunikasi dan Informatika, bandwidth ini haknya rakyat. Jadi rakyat berhak untuk memperoleh akses internet atau akses konektivitas. Dan itu sudah kita selesaikan. Itu juga mau juga untuk pembangunan infrastruktur. Tentu masih banyak tantangan karena dengan kemajuan teknologi, isu soal kecepatan internet juga jadi penting. Gitu. Bukan cuma ada saja, tapi juga kualitasnya, coveragenya harus kita terus tingkatkan sehingga seluruh wilayah di Indonesia bisa terjangkau oleh teknologi telekomunikasi, khususnya dalam pengadaan dan penyediaan akses konektivitas. Judi online adalah penipuan.
bagaimana akses dan sumber daya masyarakat disedot, ditipu. Dan itu ada di ruang digital. Ini tanggung jawab negara. Karena amanat konstitusi dasar kita sangat jelas. Negara harus melindungi segenap tumpah darah. Negara harus memajukan kesejahteraan umum. Dan kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tidak tercapai. Judi online ini adalah bagian perusak dari transformasi digital kita. Ekonominya sangat destruktif bagi kemajuan Indonesia ke depan. Sangat tidak logis kita bermimpi pertumbuhan ekonomi 8% selama judi online masih eksis. Karena itulah Kementerian Kominfo bertekad tentu saja dengan semua instansi kementerian lembaga terkait lainnya untuk sama-sama memberantas judi online. Karena judi online itu penipuan, merusak masyarakat, merusak ekonomi keluarga, masyarakat, dan juga merusak ekonomi negara. Bayangkan angka sebesar itu, yang jumlahnya ratusan triliun itu tersedot begitu saja sumber daya rakyat yang dimiliki rakyat. Yang ini tentu saja sangat mengkhawatirkan kita semua. Itu semua yang memungkinkan tumbuhnya atau bisa diaksesnya judi online di ruang digital kita terus tekan setingkat yang paling rendah. Dari menurut PPATK terjadi penurunan yang cukup signifikan, hampir 50%, walaupun saya belum puas. Ini harusnya bisa lebih lagi. Karena itu saya juga menghimbau kepada semua pihak, Kementerian Lembaga di Indonesia, khususnya OJK, Bank Indonesia, dan juga ekosistem, untuk sama-sama bahu-membahu. Karena ekonomi digital kita ini jangan dirusak oleh yang namanya judi online. Karena selain tidak produktif, tidak ada satupun nilai tambah yang didapat dari judi online ini. Beda sama e-commerce atau bisnis online yang ada kreativitas, inovasi, memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ini nggak ada sama sekali nilai tambahnya buat negara, buat masyarakat, dan juga buat kemajuan Indonesia. Judi online ini adalah penghambat utama bagi perwujudan Indonesia Emas 2045. Ya, sampai saat ini setiap saya keliling daerah, ketemu masyarakat, ketemu rakyat, mereka mengatakan bahwa judi online ini udah jadi common enemy, musuh bersama. Judi online ini menjadi musuh bersama masyarakat. Dunia usaha juga begitu. Tokoh agama, pemuka agama juga begitu. Ibu-ibu keluarga juga begitu. Karena kalangan ibu-ibu sangat berterima kasih karena saya tegas soal judi online. Ibu-ibu di kampung-kampung, di kota-kota selalu mengatakan ke saya bahwa dengan Pak Menteri tegas soal judi online ini melindungi keluarganya kan. Karena pemainnya suaminya, tapi korbannya kan istri dan anak-anaknya. Coba uangnya dipakai buat beli susu atau beli makanan bergizi buat anak-anak. Kita pemerintahan Pak Prabowo nanti mau menyediakan makanan gratis buat anak didik, pelajar. Anggarannya besar, 71 triliun. Sementara judi online 200-an triliun. Kan luar biasa. Coba kalau uang-uang yang dipakai buat judi online dipakai buat makan bergizi, kan membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuat keluarga lebih bahagia. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat, udah saatnya kita hentikan seluruh aktivitas perjudian, khususnya judi online, karena judi online ini betul-betul sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan atau cita-cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada adagium bahwa bukan orang yang kuat dan cepat yang bisa survive dalam perkembangan, tapi orang yang mampu beradaptasi. Begitu juga dunia usaha. Pengusaha yang mampu beradaptasi terhadap segala perkembangan itu yang akan survive. Kita tidak bisa menangisi sesuatu yang akhirnya tergilas oleh teknologi. Misalnya begini, kita kan nggak nangis ketika pager dikalahkan SMS. Masih ingat kan? Pager dikalahin SMS. Nggak perlu nangisin pager, game over kan? Akhirnya SMS dikalahkan oleh BlackBerry. Kan nggak perlu ditangisi SMS-nya. Sekarang BlackBerry dikalahkan oleh WhatsApp. Jadi ada ungkapan Cina yang mengatakan pasar tidak punya air mata. Jadi kalau nggak bisa berkembang, nggak bisa digunakan lagi, ya udah ditinggal. Gitu loh. Sehingga harus ada lagi inovasi baru, penemuan baru, begitu. Karena hidup ini kan terus bergerak. Sehingga para pengusaha yang survive itu biasanya yang bisa mampu beradaptasi dengan semua
perkembangan gitu. Dan kita juga nggak tahu nih sebentar lagi perkembangannya apa lagi. Karena itulah kita harus memikirkan bahwa strategi kita adalah bagaimana kemajuan teknologi digital ini sangat berarti buat peningkatan produktivitas masyarakat. Karena cita-cita luhur kemajuan digitalisasi ini adalah apa? Masyarakat semakin produktif. Karena banyak waktu yang bisa kita pangkas, bisa digunakan untuk hal-hal lain yang jauh lebih produktif. Gitu. Dan itu pasti ada pergeseran, itu istilahnya namanya dari old economy menjadi new economy. Dan itu konsekuensi dari sebuah kemajuan gitu. Karena itu perusahaan-perusahaan atau entitas-entitas yang survive yang mampu beradaptasi. Gini, banyak hal yang harus kita perhatikan bersama. Satu isunya adalah soal perlindungan data pribadi. Itu penting karena perlindungan data pribadi itu menjadi esensi dari kemajuan ruang digital ini. Perlindungan data pribadi itu apa? Adalah bagaimana seluruh pengelola dan pemproses data pribadi itu harus berhati-hati. Dan tapi yang utama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga harus menjaga data pribadi itu sebaik mungkin. Nah, yang kedua, isu kedua adalah tentu infrastruktur digital tetap harus kita tingkatkan karena kita soal isu kecepatan ini masih penting. Kita 25 Mbps nih, sementara negara lain udah 100 sampai 160. Cina udah 160 Mbps misalnya. Kita kan harus punya target paling enggak kecepatan internet Indonesia ini rata-rata hampir 100 Mbps dalam 5 tahun ke depan. Begitu loh, itu soal infrastruktur. Yang ketiga ya soal digital ekonomi. Karena negara maju itu rata-rata digital ekonominya sudah 30% dari PDB-nya. Nah, kita Indonesia nih angkanya belum sampai sebesar itu. Karena tugas kita adalah bagaimana meningkatkan supaya digitalisasi ini aja bukan hanya soal pemerintahan digital, tapi juga digital ekonomi dan digital society atau masyarakat digital. Masyarakat harus adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital ini. Dan yang pasti teknologi digital itu harus membuat kehidupan kita ini lebih bermakna. Karena itulah prinsip-prinsip dari kemajuan teknologi digital ini harus for people and humanity, untuk manusia dan kemanusiaan. Saya nggak mau kemajuan teknologi ini menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Begitu. Terutama kemajuan teknologi seperti AI dan sebagainya. Yang saya nggak mau juga diganti robot semuanya. Tadi saya sebutkan di awal, bukan soal infrastruktur saja, jalan tol, bendungan, elektrifikasi, akses internet, bendungan, ya kereta cepat, banyak contohnya. Tetapi bahwa Pak Jokowi ini program kerakyatannya sangat jelas dan tegas. Karena semua pembangunan ini nggak ada gunanya kalau nggak berguna buat rakyat. Emang negara maju ukurannya apa sih? Kan rakyatnya maju. Rakyatnya sejahtera, rakyatnya cerdas, itu kan ukurannya. Jadi tugas kita ya karena sesuai amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa itu kan harus diterjemahkan menjadi rakyat, orang-orangnya. Karena itulah kita berharap bahwa pemerintahan yang sudah dicapai, fondasi yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan. Tadi fondasi-fondasi penting, karena juga Pak Jokowi juga merubah fondasi sosial ekonomi masyarakat. Kita di masa COVID, dalam penanganan COVID selama 3 tahun, dari 2020 sampai 2022, pemerintahan Indonesia termasuk salah satu yang the best dalam penanganan COVID di dunia. Masa nggak diapresiasi, iya kan? Banyak menurut saya pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun ini yang harus diapresiasi. Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita bereskan. Itulah tugas pemerintahan selanjutnya untuk mengakselerasi dan memperkuat serta mengeksekusi yang belum tadi tertinggal itu. Simbolisasi atau intisari dari perpindahan ibu kota IKN ini adalah mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Gitu. Karena semangatnya adalah bagaimana kita
sebagai negara menggunakan sumber daya yang kita punya untuk kemajuan Indonesia. Kemajuan Indonesia itu ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru di seluruh wilayah di Indonesia. Bukan cuma di Jawa, Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan Kominfo pasti punya. Pasti dong, pasti dong. Gimana Pak? Kalau di Nusantara sinyal kita kan bagus. Udah 5G kan di sana. Memang karena daerahnya luas ya, perlu tantangan, perlu challenging lah untuk kita terus lengkapi ya. Tapi yang pasti Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mendedikasikan diri untuk bagaimana supaya infrastruktur digital ini diperkuat gitu. Banyak teman-teman atau elit politik itu melihat pakai kacamata dan logika mereka. Tapi mereka nggak lihat pakai logikanya rakyat. Logika rakyat, Pak Jokowi itu wajahnya rakyat. Jadi ketika lihat Pak Jokowi itu mereka melihat dirinya sendiri, rakyat. Elit politik boleh bilang, atau beberapa teman-teman intelektual bilang Pak Jokowi begini. Tapi rakyat cinta kok Pak Jokowi. Mau tahu buktinya Pak Jokowi cinta. Sampai terakhir juga Pak Jokowi turun ke rakyat masih antusiasme masih tinggi masyarakat. Bahkan itu juga terukur dari angka-angka survei. Tingkat kepuasan Pak Jokowi masih tinggi. Dan lihat aja nanti begitu Pak Jokowi berhenti jadi presiden, banyak yang terharu. Dalam beberapa hari ini banyak yang terharu. Bahwa Pak Jokowi akan berhenti gitu. Tapi inilah presiden yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya untuk memikirkan rakyat dan kemajuan bangsa ini gitu. Kalau soal politik, soal dinasti misalnya. Ya, dinasti dipilih rakyat kok. Itu. Dinasti dari mana? Bahwa setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Dan Mas Gibran terbukti dipilih. Kalau soal anak ya. Ini kan bagian menurut saya, hemat kami, kalau berdiskusi, ini kan banyak elit politik di Indonesia ini nggak bisa terima bahwa Pak Jokowi ini elit politik. Udah jadi elit politik, walaupun masih tetap wajah dan karakter kerakyatannya nggak hilang. Pak Jokowi ini sangat rakyat, karena Pak Jokowi ini memang pemimpin rakyat gitu. Ya saya berharap pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa mengakselerasi, memperkuat fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi sehingga kemajuan Indonesia makin nyata. Rakyat perlu diberikan optimisme, harapan, dan juga langkah-langkah yang lebih nyata untuk mewujudkan kemajuan Indonesia yang adil, merata, dan bisa terus berkelanjutan. Sehingga bisa menjadi warisan terbaik untuk anak cucu kita dan generasi mendatang.